Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chana Briliani Putriana Chandra dengan NIM F1C221043 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah semua proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole yang artinya berubah. Berubah di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama, berubah menjadi senyawa yang lebih kompleks disebut anabolisme, asimilasi atau sintesis. Kedua, berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana disebut katabolisme atau disimilasi. Dengan demikian, metabolisme meliputi dua macam reaksi, yaitu anabolisme dan katabolisme. Reaksi-reaksi di dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat Celcius. Misalnya, hewan poikitrem, hewan berdarah dingin, dan hewan dihomolotrem, hewan berdarah panas. Agar reaksi-reaksi berjalan lebih cepat, diperlukannya katalisator. Katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak dapat bereaksi. Contohnya enzim dan ribosom. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metabolisme, kita bahas dulu tentang enzim. Kenapa? Karena proses metabolisme memerlukan enzim. Enzim adalah satu atau beberapa gugus polipeptida yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi, dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim merupakan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Bagian enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Enzim lengkap atau holoenzim tersusun atas dua bagian, yaitu bagian protein tersusun atas asam-asam amino dan bersifat labil, misalnya karena suhu dan keasaman. Yang kedua, gugus prostetik atau gugus yang aktif. Gugus prostetik yang berasal dari molekul anorganik, misalnya Fe, Cu, dan Zn, dan yang berasal dari senyawa organik kompleks, misalnya NHDH, CADH, dan tiamun. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran Fe. Contohnya enzim selulase yang menguraikan selulosa, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak, enzim protase yang menguraikan protein. Cara kerja enzim ada dua, yaitu yang pertama teori gembok anak kunci atau lock and key. Teori gembok anak kunci ini adalah sisi aktif enzim yang mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Sedang yang kedua adalah teori Idusen-Fit, yaitu sisi aktif bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substratnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada suhu, pH, aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor dibedakan berdasar sifatnya. Yang pertama ada inhibitor reversibel, yaitu tidak berikatan kuat dengan enzim. Inhibitor reversibel ada macamnya, yaitu inhibitor kompetitif, yaitu menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Inhibitor non-kompetitif, yaitu tidak mirip dengan substrat dan berikat pada sisi lain sisi aktif. Macam inhibitor selanjutnya adalah inhibitor irreversible, yaitu berikat dengan enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Untuk fungsi metabolisme ada 4, yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan
yang kaya energi dari lingkungan atau energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangunan ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nah, kan tadi metabolisme meliputi dua reaksi, yaitu katabolisme dan anabolisme. Sekarang kita bahas katabolisme atau reaksi degradasi. Katabolisme adalah penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme terbagi tiga, yaitu yang pertama katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat merupakan proses pembongkaran karbohidrat yang dilakukan dalam dua tahap dengan proses yang kompleks dan terperinci. Katabolisme dapat terjadi melalui respirasi seluler. Respirasi seluler adalah serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan menguraikan oksigen akhir aseptor elektronnya. Berdasarkan keterlibatan oksigen dalam prosesnya, respirasi seluler dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, respirasi aerob adalah peristiwa biologis yang menggunakan oksigen sebagai aseptor atau penerima elektron terakhir. Yang kedua, respirasi anaerob atau fermentasi adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen, akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sulit ditembus O2, sel ragi dan bakteri anaerob. Di respirasi aerob meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap glikolisis. Glikolisis yaitu peristiwa penguraian suatu molekul menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. Glikolisis berlangsung di sitoplasma. Glikolisis terdiri dari 10 tahap, masing-masing dikatalisis oleh enzim. Dari 10 tahap tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua fase. Yang pertama, fase persiapan. Glukosa diubah menjadi dua senyawa 3 karbon. Kita bisa lihat pada gambar. Yang pertama, glukosa memasuki sel dan difosforilasi oleh enzim heksokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula. Muatan listrik dari gugus fosfat menjebak gula di dalam sel karena membran plasma tidak dapat ditembus oleh ion. Fosforilasi glukosa yang membuat molekul lebih reaktif secara kimiawi. Dalam diagram ini, transfer gugus fosfat atau pasangan elektron dari satu reaktan ke reaktan lain ditunjukkan oleh panah berpasangan. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat diatur ulang untuk mengubahnya menjadi isomernya, fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ketiga, pada langkah ini masih ada molekul ATP lain yang diinvestasikan dalam glikolisis. Enzim mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula. Sejauh ini buku besar ATP menunjukkan debit 2 dengan gugus fosfat di ujung yang berlawanan. Gula sekarang siap untuk dibelah 2. Pada proses keempat, ini adalah reaksi dari mana glikolisis mendapatkan namanya. Sebuah enzim membelah molekul gula menjadi 2 gula 3 karbon yang berbeda, yaitu glyceraldehida fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Kedua gula ini adalah isomer satu sama lain. Pada tahap kelima, enzim lain mengkatalisis konversi reversibel antara 2 gula 3 karbon. Dan jika dibiarkan sendiri dalam tabung reaksi, reaksi mencapai kesetimbangan. Ini tidak terjadi di dalam sel karena enzim berikutnya dapat dalam glikolisis hanya menggunakan
gliseraldehida fosfat sebagai substratnya dan tidak menerima dihidroksiaseton fosfat. Ini menarik setimbangan antara 2,3 gula karbon ke arah gliseraldehida fosfat yang menghilangkan secepat pembentukannya. Jadi, hasil bersih dari rangka 4 dan 5 adalah pembelahan gula 6 karbon menjadi 2 molekul gliseraldehida fosfat. Masing-masing akan maju melalui langkah glikolisis yang tersisa. Fase kedua yaitu fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Pada tahap keempat, sebuah enzim sekarang mengkatalisis dua reaksi berurutan sementara memegang gliseraldehida fosfat dihitung di situs aktifnya. Pertama, gula dioksidasi dengan transfer elektron dan H ke NAD membentuk NADH. Di sini kita dapat melihat konteks metabolisme jenis reaksi redoks yang dijelaskan sebelumnya. Reaksi ini sangat eksergonik dan enzim menggunakan energi yang dilepaskan untuk mengikat gugus fosfat ke substrat teroksidasi, menghasilkan produk dengan energi potensial yang sangat tinggi. Sumber fosfat adalah fosfat anorganik yang selalu ada di sitosol. Perhatikan bahwa koefisien 2 mendahului semua molekul dalam fase pembayaran energi. Langkah-langkah ini terjadi setelah glukosa dipecah menjadi 2 gula 3 karbon. Tahap ketujuh, akhirnya glikolisis menghasilkan beberapa ATP. Gugus fosfat yang ditambahkan pada langkah sebelumnya ditransfer ke ADP dalam reaksi eksergonik. Untuk setiap molekul glukosa yang memulai glikolisis, langkah 7 menghasilkan 2 molekul ATP karena setiap produk setelah langkah pemecahan gula pada langkah keempat digandakan. Tentu saja 2 ATP diinvestasikan untuk menyiapkan gula untuk dipecah. Buku besar ATP sekarang berdiri di 0. Pada akhir langkah 7, glukosa telah diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Senyawa ini bukan gula. Gugus karbonil yang mencirikan gula telah dioksidasi menjadi gugus karboksil, ciri khas asam organik. Gula dioksidasi pada langkah ke-6 dan sekarang energi yang disediakan oleh oksidasi tersebut telah digunakan untuk membuat ATP. Pada langkah 8, selanjutnya enzim memindahkan gugus fosfat yang tersisa. Ini mempersiapkan substrat untuk reaksi berikutnya. Selanjutnya langkah 9, enzim membentuk ikatan rangkap dalam substrat dengan mengekstraksi molekul air untuk membentuk fosfoenol pirufat atau PEP. Hal ini menyebabkan elektron substrat diatur ulang sedemikian rupa sehingga ikatan fosfat tersisa menjadi sangat tidak stabil, mempersiapkan substrat untuk reaksi berikutnya. Dan langkah terakhir, langkah ke-10, reaksi terakhir glikolisis menghasilkan lebih banyak ATP dengan mentransfer gugus fosfat dari PEP ke ADP. Karena langkah ini terjadi 2 kali untuk setiap molekul glukosa. Buku besar ATP sekarang menunjukkan perolehan bersih 2 ATP. Langkah 7 dan 10 masing-masing menghasilkan 2 ATP dengan total kredit 4. Tetapi utang 2 ATP timbul dari langkah 1 dan 3. Glikolisis telah melunasi investasi ATP dengan bunga 100%. Energi tambahan disimpan pada langkah 6 di NADH yang dapat digunakan untuk membuat ATP melalui fosforilasi oksidatif jika ada oksigen. Sementara itu, glukosa telah dipecah dan dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat, produk akhir dari jalur glikolisis. Yang kedua, tahap siklus Krebs.
Siklus asam sitrat atau siklus Krebs, siklus asam dikarboksilat adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus Krebs terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, sitrat sintase. Proses yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahap kedua, isomerase sitrat. Pada tahap ini asam sitrat sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase mengandung Fe2+. Tahap 3, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilat perombakan pertama kali yang terbentuk pada tahap sebelumnya dioksidasi menjadi oksalousinat yang terikat oleh enzim. Selain itu, pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi akotelutrat oleh enzim yang sama dibantu oleh NADH. Tahap keempat, dalam tahap ini terjadi proses pengubahan aketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim aketoglutarat dehidrogenase kompleks. Tahap kelima, pada tahap kelima ini terjadi konversi suksinil CoA menjadi suksinat. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim, melainkan juga memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan PI atau fosfat yang terbentuk GTP. GTP inilah yang akan diubah menjadi ATP sehingga energi yang dibutuhkan jaringan. Tahap ke-6, suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima akan didehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ke-7, hidrasi. Hidrasi ialah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon yang ada pada fumarat hidrasiga menghasilkan malat. Tahap terakhir, tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi perubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan untuk menangkap asetil CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs harus berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa. Untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil CoA. Tahap reaksi anaerob terakhir yaitu transport elektron. Transport elektron adalah proses pembentukan ATP dari elektron yang dihasilkan oleh molekul NADH dan FADH dari proses sebelumnya. Proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria yang disebut dengan krista mitokondria. Berikut adalah tahap-tahapan dari transport elektron pada krista mitokondria. Yang pertama ada tahap NADH dehidrogenase. NADH akan mengalami oksidasi sehingga dihasilkan NADH+ dan elektron akan masuk ke dalam kompleks protein 1. Pada saat yang bersamaan, kompleks protein 1 akan memompa keluar ion H+. Yang kedua, kompleks protein 3.
Elektron yang masuk ke kompleks protein 1 akan dibawa menuju ubiquinon dan masuk ke kompleks protein 3. Di saat yang bersamaan, kompleks protein 3 akan memompa keluar ion H+. Yang tahap ketiga, kompleks protein 4. Elektron akan dibawa menuju kompleks protein 4 dan di saat yang bersamaan, kompleks protein 4 akan memompa keluar ion H+. Yang terakhir, tahap sintesis ATP. Elektron yang dipompa keluar oleh kompleks protein akan masuk menuju ATP sintase dan nantinya akan diterima oleh oksigen dan berikatan dengan atom H membentuk H2O. Ion H+ yang dipompa keluar oleh kompleks protein 1, 3, dan 4 akan masuk kembali ke dalam matriks melalui ATP sintase. Di saat yang bersamaan, masuknya ion hidrogen akan memicu terbentuknya ATP pada ATP sintase. Masing-masing ion akan memicu terbentuknya satu ATP. Di saat yang bersamaan pula, masuknya ion hidrogen akan Yang kedua adalah respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi anaerob terjadi pada prokariota dan eukariota uniseluler yang sering disebut sebagai fermentasi. Fermentasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dan beberapa mikroorganisme lainnya. Pada proses ini, asam piruvat hasil glikolisis didekarboksilat menjadi asetaldehid menggunakan enzim dekarboksilase. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenasi untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Yang kedua ada fermentasi asam laknat. Fermentasi asam laknat dilakukan oleh sel otot, bakteri asam laknat, dan beberapa jamur. Pembuatan yogurt merupakan salah satu contoh fermentasi asam laknat dari bakteri Lactobacillus sp. Mengubah wulu laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat diproduksi tersebut menyebabkan pengumpalan atau koagulasi susu menjadi yogurt. Dalam proses ini, piruvat dari glikolisis direduksi langsung menjadi asam laktat oleh NADH ditambah H+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat. Tidak ada karbon dioksida yang dihasilkan selama fermentasi. Yang kedua adalah katabolisme lemak. Proses katabolisme lemak, pecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%. Sedangkan gliserol lainnya memiliki 5% dari besar energi lemak. Untuk menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam sel, tepatnya dalam bagian mitokondria. Sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksi aseton fosfat. Oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi. Oksidasi asam lemak terjadi dalam dua tahap, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil CoA dan oksidasi asetil CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Yang ketiga ada katabolisme protein. Katabolisme atau penguraian protein merupakan satu dalam pertukaran protein tubuh yang terjadi secara kontinu dalam semua bentuk kehidupan. Dewasa nomornya 1-2% protein tubuh
diganti per hari. Protein diuraikan menjadi asam amino. 75-80% sintesis protein baru, sedangkan 20-24% amino membentuk uran karbon menjadi karbohidrat dan lemak. Kecepatan penguraian protein tergantung pada respon terhadap kebutuhan fisiologik dan usia atau waktu paruh protein. Enzim pemecah protein, protase intrasel, peptidase, aminopeptidase, dan karboksipeptidase. Jalur katabolisme protein. Jalur katabolisme protein diawali dengan konversi asam amino menjadi asam pirufat. Kemudian asam amino dimanfaatkan melalui pembentukan asetil CoA terlebih dahulu. Kemudian asetil CoA memasuki siklus Krebs untuk membentuk energi ATP. Hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada tahap pertama, molekul sel dipecah menjadi unit-unit pembangun utamanya. Polisakarida dipecah menjadi glukosa dan gula lainnya. Lipid menjadi asam lemak. Protein menjadi 20 asam amino dan sebagainya. Pada tahap kedua, berbagai akhir tahap 1 diubah menjadi molekul yang lebih sederhana. Produk akhir tahap 2 merupai asetil KO enzim A atau KOA. Pada tahap ketiga, gugus asetil dan asetil KOA diberikan ke dalam siklus asam sitrat, yaitu lintas akhir yang bersifat umum yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Terjadi oksidasi nutrien menghasilkan CO2, H2O, dan NH3 yang merupakan produk akhir metabolisme. Tadi kita sudah bahas katabolisme, sekarang kita bahas anabolisme. Anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasanya disebut juga dengan senyawa makromolekul. Ada anabolisme karbohidrat, dibedakan menjadi dua, yaitu pertama fotosintesis, yaitu peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya. Asimilasi karbon karena bahan baku yang digunakan CO2. Tahap fotosintesis pertama, reaksi terang atau fotolisis. Reaksi terang adalah proses penguraian air oleh energi cahaya untuk membentuk molekul ATP dan NADPH2. Reaksi terang meliputi dua proses. Yang pertama, fosforilasi siklik atau fotosistem pertama menghasilkan ATP melalui transfer elektron siklik pada T7000 nanometer. Yang kedua, fosforilasi non-siklik atau fotosistem 2 menghasilkan ATP oksigen dan hidrogen yang terikat pada NAPD pada P680 nanomolekul. Sintesa ATP dari ADP tambah P dalam kloroplas disebut fosforilasi dan fotofosforilasi. Reaksi singkat pada reaksi terang yaitu 2H2O ditambah 2 NADP menjadi 2 NADPH tambah O2 tambah H+. Yang tahap kedua yaitu reaksi gelap atau fiksasi CO2 atau siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Reaksi terang berlangsung dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, fiksasi CO2. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribosa bifosfat RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini dipecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat. Tahap kedua yaitu reduksi senyawa PGA. Pada reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. PGAL terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Tahap ketiga yaitu regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah menjadi RUBP. Lebih jelasnya simaklah bagian berikut. Yang pertama, 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Keenam molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosforiserat PGA. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Kemudian 12 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. Kemudian 2 molekul PGAL lainnya saling menggabung membentuk satu molekul glukosa, yaitu atau C6H12O6. Tahap dari fermentasi alkohol. Yang kedua itu kemosintesis, penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti Archaebacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut, contohnya yaitu bakteri Celera Biobacillus. Yang kedua, anabolisme lemak, disebut juga lipogenesis, yang terjadi di dalam sitoplasma yang memiliki enzim kompleks yaitu asam lemak sintase. Lemak dapat disintesis dari protein dan karbohidrat. Lemak tersusun dari sari asam lemak pangliserol. Asam lemak terbentuk dari asetil CoA. Sintesis lemak berlangsung di retikulum. Anabolisme protein. Protein tersusun atas senyawa asam amino. Penyusun gugus amino pada suatu substrat disebut aminasi. Ada dua cara sintesis protein, yaitu reaksi amidasi reduksi dan reaksi transminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya tentang penjelasan metabolisme. Terima kasih.